Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk kita membahas materi ke-16 ya. Baik, kita akan memuji Tuhan dulu sebelum kita mulai hari ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas negeri kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Nusantara. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya nama Yesus
Kudus ditinggikan, hanya nama-Mu Bapa ditinggikan, hanya nama-Mu Roh Kudus ditinggikan atas Indonesia. Ini yang menjadi doa kami, Tuhan, biar Indonesia bangsa kami boleh dipulihkan dari segala problema. Biar bangsa kami boleh alami transformasi, Tuhan. Boleh bangsa kami boleh mengalami pemulihan keadaan, Tuhan. Kami bersyukur keadaan semakin lama semakin baik karena Engkau ada atas bangsa kami. Kami bersyukur Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau peduli akan bangsa kami dan Engkau punya hati atas bangsa kami. Oleh karena itu kami mau dedikasikan segenap hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu biar semakin terpancar atas bangsa kami. Kami mau dedikasikan hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau dedikasikan waktu yang ada ini untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami, memberkati setiap kami, memakai setiap kami, menjadikan kami alat di tangan-Mu, menjadikan kami biji mata-Mu, menjadikan kami alat untuk kemuliaan nama-Mu, menjadikan kami alat untuk pemulihan bangsa ini, menjadikan kami alat untuk mencetak pemimpin-pemimpin di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, segenap hidup kami dedikasikan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, teman-teman Facebook semua, shalom Pak Jam Hari. Ya, waduh. Hari ini kita sampai di minggu ke-16, karena saya ini agak susah ya menghafal angka itu, saya nggak ingat-ingat di minggu keberapa. Kita tahun lalu sudah memulai Kids Story ya, five story yang saya dapatkan inspirasinya dari Kids Story ya, yang digelar oleh ABC Movement. Jadi ternyata minggu ke-16 ini kita sudah, materinya sudah nggak ada editan gitu. Tapi hari ini saya mau sampaikan sedikit perubahan-perubahan dari yang materi tahun lalu. Seperti ini ya teman-teman Facebook semua ya. Jadi kalau yang materi tahun lalu itu kita menggunakan kayak nama hari Senin sampai hari Sabtu. Sampai hari Selasa ya. Namun karena dalam pemikiran saya, mungkin Anda memakainya tidak sesuai dengan harinya, itu agak cukup mengganggu kata-kata Senin sampai Minggu itu. Jadi akhirnya saya ganti dengan angka hari pertama sampai ke-7, hari ke-8 sampai 14, dan seterusnya. Kita telah sampai di minggu ke-16, yaitu hari ke-106 sampai 112. Nah, untuk materi ke-16 ini ternyata setelah tadi saya mengedit tuh, kita sudah menggunakan 5 story. Jadi ada My Story, Bridge to Story, Bible Story, Our Story, lalu terakhirnya apa ya, lupa saya. Jadi kita sudah ada My Story, Bridge to Story, Bible Story, lalu kita sudah ada di sini Retelling Story, baru terakhir Our Story. Nah, karena materi ke-16 ini sudah berupa 5 story ya, 5 cerita, seperti yang kita inginkan perubahan-perubahannya ini. Jadi percuma kalau hari ini saya ngajar lagi, karena tayangannya ini yang saya jelaskan akan sama dengan materi yang tahun lalu ya. Hanya perubahannya ini yang nama hari ini, lalu ada perubahan sedikit aja di kayak aturan bermain yang gelembung plastik ya. Pada saat ada aturan main gelembung plastik itu kan dulu saya membuat aturan mainnya, tulisannya dibuka, dibaca, dimasukkan lagi. Saya bayangkan kalau tangan-tangan anak-anak basah, tulisannya jadi basah semua. Jadi caranya waktu bermain gelembung plastik itu tulisannya kalau bisa terlihat dari luar, sehingga boleh juga tanpa harus dibongkar plastiknya. Hanya sedikit pembaharuan di bagian ini aja. Hari ke-109 pada saat bermain gelembung plastik itu. Jadi aturan mainnya bisa kita atur anak-anak membaca dengan cara membuka plastiknya, atau kalau bisa ada bikin tulisannya itu terlihat dari luar sehingga nggak perlu dibongkar plastiknya.
Lalu warna karetnya bisa disesuaikan dengan warna embernya. Jadi misalnya embernya kuning, kita pakai karet untuk membungkus gelembung plastiknya itu kuning. Kalau embernya hijau, kita pakai karetnya itu hijau supaya memudahkan anak-anak mengembalikan ke ember yang sama gitu ya. Hanya itu aja perbedaannya untuk hari ini. Jadi saya tetap hari ini bikin kelas karena tadi pagi sudah terlanjur bikin link ya, supaya Anda nggak terburu-buru. Dari pagi saya bikin link supaya Anda memprepare waktu untuk sore hari ini, gitu ya. Nah, jadi akan saya umumkan Pak Jamhari dan teman-teman semua. Jadi minggu depan saya akan usahakan, jadi materi yang lama itu kan materi ke-16 ini sudah saya edit ya. Yang belum saya edit materi 17, 18, 19, 20, 21, ada 5 materi. Tapi editannya itu bukan editan konten, hanya merubah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu menjadi hari keberapa. Secara kontennya nggak ada perubahan, sepertinya ya nggak ada perubahan, semoga ya. Kalau nanti ada perubahan, minggu depan akan saya reviewkan ya perubahannya apa aja akan saya editkan. Kalau nggak ada perubahan berarti dalam minggu ini saya akan posting editan dari materi 17 sampai 21 supaya formatnya sama. Kalau dulu formatnya Shalom Bu Ingrid. Malam Bu, sorry lambat dikit ini Bu. Nggak apa-apa Bu. Jadi Baru ini kita sampai di materi ke-16 Bu hari ini. Tapi ternyata materi ke-16 ini sudah menggunakan 5 story. Sudah ada My Story, Bridge to Story, Bible Story, Retelling Story, Our Story. Jadi materi ke-16 sudah saya upload di grup dan juga di website Genius Cara Alkitab. Ya, sudah saya upload dengan editannya. Tinggal PR saya adalah mengedit, hanya mengubah nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis menjadi hari keberapa. Kalau secara konten sudah nggak ada editan lagi, dari materi 17, 18, 19, 20, 21. Nah, materi 16 tadi saya ngeditnya cuma 2,5 jam sudah selesai. Jadi saya butuh 5 kali 2,5 jam lagi untuk mengedit sisanya. Begitu selesai saya edit, langsung saya umumkan nanti di grup. Nah, jadi Sabtu depan kita langsung lompat ke materi 22. Gitu ya, teman-teman Facebook semua ya. Karena dulu kan kita terhenti di materi 21. Ini saya jelaskan dulu ya. Oke. Biar jelas nih ya teman-teman ya. Jadi kan kita dulu tahun lalu kita belajar materi 1 terus sampai materi ke 15 itu pakai yang lama punya, yang model lama. Setelah itu kita materi 16 sampai materi ke 21 kita sudah menggunakan yang 5 story. Lalu kita masuklah di tahun 2021 ini kita start lagi dari materi 1 sampai materi 15 kita edit menjadi 5 story. Ya. Nah, hari ini ternyata waktu saya periksa materi 16 itu sudah menggunakan 5 story. Sama seperti yang materi tahun lalu. Tapi tetap saya edit karena dulu tuh saya pakai nama-nama hari Senin, materi Senin, Selasa dan seterusnya. Nah, yang 2021 kita nggak pakai nama-nama hari, kita pakai hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, materi minggu depan, berarti minggu depan kita sudah nggak belajar lagi materi 16 sampai 21. Jadi minggu depan kita langsung lompat ke materi 22. Kalau teman-teman yang mengikuti dari 2021 ingin melanjutkan materi 16 dan seterusnya, lihat aja tayangan yang tahun lalu, sama. Hanya nanti filenya saya edit dengan yang angka-angka hari ini, nggak pakai yang nama hari tapi angka hari gitu. Jadi supaya kapanpun Anda memakai materi itu enggak tergantung hari Minggu harus ambil yang materi hari Minggu. Hari Selasa harus yang ambil materi hari Selasa, enggak, tapi boleh memilih kayak gitu. Angka ini lebih fleksibel gitu ya. Jadi kenapa hari ini saya tetap mengadakan kelas? Karena saya perlu waktu juga untuk mengumumkan ini. Takutnya kalau minggu depan itu kan materi baru. Saya mengumumkan ini udah butuh waktu, nanti nggak cukup. Karena saya udah semangat kepengen, mau metode apa lagi yang seru ini, mau pakai cara apa lagi yang mau seru buat anak-anak ini ya. Nah, itu kita minggu depan langsung masuk materi ke-22. Nah, semoga dalam seminggu ini editan 5 materi itu bisa selesai ya. Kalau seandainya nggak selesai,
pelan-pelan saya upload. Begitu selesai saya upload, begitu selesai saya upload. Yang jelas Sabtu depan kita langsung masuk ke materi minggu ke-22. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan program sekalian ya, program Jenius Secara Alkitab untuk Bina Keluarga Bahagia yang bulan ini ya. Bulan ini. Nah, ini sekalian saya promosi nih. Pak Jamhari, apakah layar saya ketangkap, Pak? Ketangkap, Bu. Kelihatan kok. Bagus. Oh ya. Oke. Jadi ini kita ada kelas bayi. Kalau hari Kamis itu kita ada kelas bayi, teman-teman. Ya, itu salah satunya Bu Ingrid ini yang datang di Zoom ini, beliau ikut kelas bayi ya. Bahkan nggak cuma mama-mamanya, bayi-bayinya pun ikut ya. Interdenominasi lagi beberapa gereja ya. Itu untuk tanggal 3, 10, 17, 24. Ya, teman-teman yang kepengen ikut materi kelas bayi ini adalah untuk guru kelas bayi, juga untuk teman-teman yang punya bayi kepengen langsung ngajar ke anaknya. Itu boleh, atau mungkin ada daycare, tempat penitipan bayi-bayi, ingin anak-anak diisi firman Tuhan, itu bisa mengikuti kelas bayi ini. Kita sampai di materi 18, 19, 20, dan 21. Kalau Anda mengikuti ini, nanti akan mendapat materinya berupa PDF, bisa difotokopi, lalu pada saat kita mengajar kelas bayi, itu anak-anak murid kita bisa mendapatkan kertas yang sama. Ya, atau PDF-nya boleh di-share ke jemaat yang mengikuti mungkin melalui WhatsApp atau apa ya, atau Zoom atau apa ya. Baik, itu selalu ada lagunya, dan kalau Anda nggak tahu lagunya, itu nanti bisa dicoba, gitu ya. Oke. Baik, berikutnya kita ada Bina Keluarga Bahagia yang hari Rabu, kita membahas pola asuh ya. Pola asuhnya yaitu pola asuh yang setiap binatang itu menjadi satu sesi tersendiri, bahkan beberapa sesi ya. Seperti Raja Wali ini akan disampaikan dalam 3 sesi karena terlalu panjang dan lebar materinya. Kita semua ayat tentang Raja Wali yang ada di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kita bahas. Untuk nanti setelah kita tahu Raja Wali itu seperti apa, terus kita bahas pola asuhnya. Itu ya 3 tatap muka. Lalu pola asuh burung unta, ini 2 tatap muka. Yang mau ikut boleh ya. Ini nanti ada ujiannya dan ada sertifikasinya. Anda yang mengikuti ujian lulus mendapat sertifikat, boleh mengajarkan kembali dengan menandatangani perjanjian. Ya, jadi ada aturan tata mainnya ya untuk materi-materi yang hari Rabu ini. Begitu ya. Total nanti ada untuk materi hari Rabu ini, total sementara ini ada 17 binatang yang sudah dibahas adalah burung merpati, burung pipit, burung gagak. Yang lalu yang berikutnya ini adalah burung Raja Wali dan burung apa ini tadi? Lupa. Burung onta. Burung Raja Wali dan burung onta. Jadi serba yang burung-burung semua ya. Burung-burung saya urutkan dulu semua ya. Jadi kalau burung merpati itu sudah lewat pengajarannya, kita belajar tentang 9 buah roh dan kerjasama pejantan dan betina dalam membesarkan anak. Yang burung pipit itu adalah keluarga dalam pola asuh takut akan Tuhan, burung pipit yang mendapat perlindungan Tuhan, ya, keluarga yang berlindung pada Tuhan. Lalu yang burung gagak itu adalah pola asuh menolak anak. Ya, menolak anak itu yang burung gagak. Lalu yang berikutnya ini nanti adalah burung Raja Wali, pola asuh otoritatif atau pola asuh disiplin ya. Tidak terlalu mendikte, tetapi juga tidak terlalu membebaskan sebebas-bebasnya. Keseimbangan antara kontrol dan juga kepercayaan, itu namanya otoritatif untuk burung Raja Wali. Lalu berikutnya kita mempelajari burung onta, itu adalah pola asuh pembiaran. Jadi ini berbeda dengan yang kita pelajari di psikologi. Pada umumnya kalau psikologi cuma di ilmu psikologi hanya bahas 5 atau 6 ya, 5 atau 6 pola asuh, tapi kalau kita pada 17 ya. Nah, pernah disampaikan di
Zoom Inar tahun lalu yang pola asuh persahabatan, keledai, ya. Keledai itu hanya salah satunya yang dibahas secara khusus ya. Kalau nggak khusus ini cuma butuh 4 jam. Tapi kalau setiap binatang khusus ini bisa memakan waktu sepanjang tahun. Karena seperti singa nanti bisa 5 tatap muka. Ini Raja Wali bisa 3 atau 4 tatap muka. Seperti kemarin burung merpati itu ternyata 3 tatap muka dan seterusnya. Nah, buat teman-teman yang belajar pola asuh ini bisa nanti daftar dan mengisi formulir Bitly ya. Berikutnya adalah Bina Keluarga Bahagia yang hari Senin untuk penggiat anak. Judul yang keluar ini adalah untuk tanggal 7 Juni itu adalah kartu yang digilai anak-anak. Anak-anak itu paling gila sama kartu. Nah, kita akan belajar kartu ini, cara membuatnya dan untuk apa saja. Keseruan-keseruan kartu ini kita akan belajar 7 Juni. Game-game kartu dan sebagainya, bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di rumah untuk bisa menjadi kartu buat anak-anak. Kenapa anak-anak suka kartu? Nah, itu ya, itu 7 Juni. 14 Juni kita akan melatih anak-anak think outside of the box, melatih anak-anak berpikir kreatif itu gimana caranya. Tanggal 21 Juni dan 28 Juni itu kita belajar ayat mas kreatif. Ya. Ini untuk penggiat anak. Dan papa mama kalau mau ikut juga boleh. Materi Senin ini sebenarnya bisa diikuti oleh parent atau oleh teacher gitu ya. Bisa daftar nanti menghubungi nomor-nomor flyer yang ada di sini ya. Oke, berikutnya generasi Yosua itu saya berusaha mengajar seminggu sekali. Untuk sementara ini harinya kemungkinan hari Selasa malam. Karena saya minggu itu lumayan padat. Lalu kalau Selasa itu kelas ibu hamil, sementara ini kosong karena yang murid saya udah melahirkan. Jadi kemungkinan saya akan pakai waktu Selasa untuk mengajar generasi Yosua. Kita sampai ke materi 17, 18, 19, 20. Ini bagus sekali materinya untuk memperlengkapi kita tentang bagaimana Yosua itu perjalanan dia bersama dengan Tuhan. Berikutnya adalah hari Sabtu seperti sekarang ini, minggu depan kita akan sampai di materi ke-22. Lalu tanggal 12 Juni materi ke-23, lalu 19 Juni materi ke-24, 26 Juni materi ke-25. Gitu ya, teman-teman. Sebentar ya, sebentar. Baik, ini yang materi hari Sabtu ya, tetap kita bikinkan flyernya supaya teman-teman yang mau ikut bisa mengikuti, rindu mau ikut gitu ya. Baik, seperti itu materi kita untuk selama bulan Juni nanti ya. Ada beberapa kali saya ada pelayanan keluar, tapi saya upayakan gimana caranya hari-harinya tetap bisa jalan. Nanti pasti Tuhan tolong, nggak tahu caranya gimana, saya belum mikir. Karena ada bulan Juni ini ada 2 kali saya pelayanan di luar, jatuh di hari Kamis dan hari Sabtu. Tapi nanti saya atur gimana caranya, mungkin Sabtunya saya siarannya pagi atau siang atau bagaimana, atau Jumatnya atau mungkin minggunya. Nanti saya atur, pokoknya harinya saya ganti supaya nggak ada yang bolong karena kita sudah masuk di materi baru ini. Takutnya ada teman-teman yang mempraktekkan materi baru terus saya bolong ngajar. Aduh, terus gimana gitu ya. Jadi saya ada rasa tanggung jawab untuk supaya setiap minggu mengudara. Kalau pas hari H itu saya keluar kota, saya akan atur sedemikian rupa. Baik, apakah ada pertanyaan untuk Bu Ingrid dan Pak Jamhari? Jelas Bu, saya sih tinggal lihat aja di flyer yang Ibu cantumkan aja gitu. Gitu ya? Beberapa yang memang itu saya lihat dari YouTube Ibu yang memang ini JCA punya begitu. Iya, baik. Untuk Pak Jamhari sama Bu Ingrid sama teman-teman semua minta dukungan doanya ya. Supaya nanti saya menulis materi ke-22 dan seterusnya itu dikasih ide-ide yang segar, dikasih mood yang bagus untuk menulis, dikasih kesehatan sama Tuhan ya. Tempo hari saya ada sakit bisul aja, saya nggak bisa duduk, itu menyiksa sekali sampai kelas bayi ya Bu Ingrid.
saya sambil tiduran. Jadi latar belakangnya bantal. Wow. Dukungan doanya teman-teman semua untuk saya punya mood yang bagus untuk menulis. Terus saya diberi Tuhan kesehatan. Mood itu yang paling penting karena gini ya, kalau untuk menulis itu saya merasakan ketika saya duduk terus saya bikin materi itu kalau dikasih mood sama Tuhan tuh rasanya enak, nggak ingat waktu, ngerti-ngerti, udah selesai, ngerti-ngerti, nggak sadar udah sekian jam gitu. Nah, cuma saya berusaha supaya hari Sabtu itu tinggal edit-edit doang supaya nggak terlalu tegang karena jam 6 harus mengudara. Kalau hari itu saya bikin materi seperti kayak dikejar-kejar gitu, kayak kejar tayang itu sangat nggak enak sekali. Makanya minggu ini saya harus atur waktu sedemikian rupa supaya hari Sabtu depan tuh saya nggak kejar tayang. Nah, minta dukungan doa teman-teman please ya, karena menulis materi itu nggak mudah banget, sangat nggak mudah. Terus gini, kalau nulis ya lagi nulis gitu, terus ada gangguan gitu, misalnya ada tamu, tiba-tiba ada telepon penting, terus tiba-tiba saya harus mengerjakan yang lain yang mendesak. Nah itu tuh kadang-kadang mau balik nulis lagi tuh kayak ada yang terpotong tuh kayak nggak enak gitu. Saya memang harus belajar apa ya. Kalau orang seni kayak saya itu kadang memang otak kanannya kuat. Jadi kayak mood dan segala macam tuh penting buat saya. Tapi sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kalau kita itu mau produktif, nggak boleh dikendalikan oleh mood. Justru kita harus mengendalikan mood. Nah, itu saya sedang berlatih ke arah sana. Saya sedang berlatih ke arah sana. Karena orang-orang seni seperti kita itu kan kadang-kadang kayak menunggu inspirasi, kayak menunggu suasana hati enak gitu ya. Padahal kan nggak selalu hidup kita tuh mulus ya kan. Akan ada kerikil-kerikil di tengah perjalanan gitu. Nah, itu yang orang seperti saya kan kalau setiap Sabtu harus mengudara, mau nggak mau, siap nggak siap itu materi harus siap. Nah, itu butuh dukungan doa teman-teman semua, Bu Ingrid, Pak Jamhari, teman-teman Facebook semua. Tolong dukung, kalau doa, tolong selipkan nama saya dalam doa. Saya butuh dukungan doa Anda pertama, supaya rendah hati, ya. Kedua, supaya punya hati yang mau mengampuni. Karena kan di dalam hidup kita itu kan selalu ada saja yang gesekan-gesekan ya dalam hidup kita supaya mau mengampuni. 3, supaya saya punya mood yang bagus untuk menulis. Dan yang keempat, supaya ada banyak yang Tuhan mau sampaikan, hikmat-hikmat yang Tuhan mau sampaikan lewat hidup saya untuk transformasi Indonesia lewat program ini. Ya. Amin. Sangat membutuhkan dukungan doa Anda. Mungkin Anda nggak tahu pergumulan saya sedalam-dalamnya, tapi ketika Anda berdoa, itu nanti Roh Kudus akan taruh pokok-pokok doa yang penting untuk Anda doakan buat saya ya. Kami hamba-hamba Tuhan ini sangat membutuhkan dukungan doa Anda karena kami ini sasaran empuk gitu ya. Buat iblis untuk menjatuhkan, menyerang dan sebagainya itu sasaran paling empuk tuh kami itu ya. Jadi walaupun saya sudah pernah hampir kehilangan kaki saya sebelah kiri karena saya waktu itu kepahitan yang parah kepada siapapun juga ya, saya terus dilatih Tuhan untuk mengampuni sampai sekarang masih dilatih terus. Nah itu tidak mudah buat saya, tapi saya percaya Tuhan akan melakukan pembalikan keadaan. Hal-hal seperti di zaman Esther ketika orang Yahudi akan ditumpas, Tuhan membalikkan keadaan di hari Pur itu. Esther justru dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu membalaskan, maksudnya hari di mana mereka bukan hari kekalahan, bukan hari pecundang, tapi hari kemenangan. Nah, saya percaya ada banyak perkara yang Tuhan izinkan dalam hidup saya itu Tuhan akan balikkan keadaan, Tuhan akan melakukan pembalikan keadaan. Nah, oleh karena itu minta Pak Jamhari, Bu Ingrid, dan teman-teman Facebook semua berdoa untuk saya. Jadi hari ini kita nggak ada kelas ya, hanya pengumuman aja. Karena saya juga baru sadar tadi, wah ternyata materi 16 sudah 5 story nih, nggak perlu diedit lagi, gitu ya. Nah, nanti Bu Ingrid sama Pak Jamhari, sama teman-teman semua tetap update di grup WA, sama update di website saya, karena materi yang dulu itu tetap saya edit. Karena ada perubahan dari nama hari kepada angka. Kepada hari ke-6, hari ke-7, gitu-gitu, tetap ada editnya supaya formatnya kembar ya Pak Jamhari ya. Supaya formatnya istilahnya nggak bolang-belonteng lah bahasa Jawa itu, supaya nggak campur aduk gitu, supaya lebih rapi, sama kembar semua. Kalau sometimes dijilid tuh enak gitu, ngelihatnya enak gitu ya. Saya berusaha mengakomodir kayak kerinduan Pak Jamhari, karena
dalam hal kerapian mendesain layout itu saya kurang. Nah, saya belajar dari suami saya karena Pak Jamhari dulu pernah bilang, kayak yang dibikin Pak Bosnya loh Bu Grace bagus. Oh iya, oke. Saya ingin berikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun untuk itu saya harus keluar dari kotak nyaman. Nah, saya itu orangnya asal aja, yang penting ide saya ngalir gitu, saya nggak perhatikan keindahan penulisannya. Tapi saya banyak belajar dari suami saya untuk desain layout begini, kekembaran, kerapian, layout yang selalu sama setiap minggu. Nah, itu saya banyak belajar dari suami saya. Baik, jadi kita akan tutup dalam doa ini ya. Baik, Bu. Hari ini pulang awal sekali. Setengah jam kita udah selesai. Baik, saya sebenarnya ada komsel ini, tapi udah ditinggal suami saya karena ada sesuatu yang harus dibeli dulu. Saya nggak hafal tempat komsel itu, jadi saya nggak bisa pergi sendiri walaupun motornya ada. Oke, kita tutup dalam doa. Minta sekaligus langsung doa syafaat buat saya dan program kita. Saya sangat bersemangat sekali nih Pak Jamhari sama Bu Ingrid. Karena minggu depan kita materi baru. Nah, saya udah bersemangat. Materi ke-22. Yeay! Kita berdoa dulu ya. Sekaligus doakan saya. Minta Pak Jamhari ya, tutup dalam doa. Terus kita sudahi kelas kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Demikianlah Tuhan, kami merasakan, sungguh kami girang. Hati kami bersuka cita. Kami terbang tinggi Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami boleh melihat banyak yang sudah Tuhan beri untuk kami semuanya. Bila Tuhan setiap kami pun boleh melaksanakannya Tuhan, agar supaya berkat firman-Mu, pengajaran yang indah ini Tuhan, boleh kami bagi-bagikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus untuk seskris Tuhan, yang minggu depan sudah akan mulai lagi dengan pengajaran yang baru. Tuhan tolong. Tuhan tambahkan kerendahan hati Tuhan, agar supaya di dalam setiap yang diperbuat, menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pun lahir ke dunia Tuhan, Engkau kepingin menjadi berkat, dan sudah menjadi berkat. Sebab itu kami semua juga Tuhan, kepingin pula menjadi berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, malam yang indah, kami boleh disegarkan, kami boleh diteguhkan, bahwa melayani Tuhan tidak ada batas umur. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bertahan sampai saat ini. Gangguan, cobaan ada, namun kami tetap kuat, karena kami percaya firman-Mu yang buat kami kuat, Roh Kudus-Mu yang buat kami mampu untuk menghadapi semuanya itu. Terima kasih Tuhan, minggu depan Tuhan dengan suasana yang indah, kami boleh terima lagi berkat firman-Mu bersama-sama. Sepanjang malam Tuhan, kalau kami istirahat dan besok kami melayani Tuhan, biar tubuh kami pun dapat istirahat dengan tenang. Kami melayani Tuhan besok dengan sukacita. Tubuh yang segar, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Thank you ya Bu Ingrid sama Pak Jamhari. Kita ketemu Sabtu depan ya. Sip. Tuhan. Sabtu depan dengan materi 22 ya. Tuhan berkati. God bless you.